Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami peserta Latsar CPNS kelompok 4B Angkatan 2 golongan 2 akan melakukan diskusi tentang isu aktual terkait pelaksanaan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart government. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi mengenai smart city. Sebelum kita masuk pada diskusi kita, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Penganti, profesi saya bidan, asal instansi dari Puskesmas Paguyangan. Di sini saya selaku moderator. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan nama, dimulai dari Kak Siti Indrayani. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indrayani. Saya dari instansi Puskesmas Saritani, profesi bidan. Dilanjutkan oleh Kak Rizkawati Modi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Modi AMDC. Saya berasal dari instansi Puskesmas Saritani. Dilanjutkan oleh Kak Widya Astuti Sunggungi, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Widya Astuti Sunggungi, asal instansi dari Puskesmas Paguyangan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Kak Vidya Konio, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Vidya Konio, asal instansi dari Puskesmas Dongo 2, profesi saya sebagai petugas gizi. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja masuk pada diskusi inti ya. Pada hari ini mengenai Smart City. Kakak-kakak sekalian, apakah ada yang tahu mengenai Smart City? Iya, saya akan menjawab. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi kawasan perkotaan adalah meningkatnya urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan dari luar kota atau desa ke kota hingga menyebabkan populasi masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Bukan hanya permasalahan populasi saja, namun juga meningkatnya sampah, munculnya kawasan kumuh, angka kriminalitas naik, dan lainnya dapat diawali dengan fenomena urbanisasi yang ada di kawasan perkotaan adalah dengan menerapkan konsep Smart City. Mereka mendefinisikan Smart City sebagai kota pintar dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif. Adanya Smart City ini dapat lebih meningkatkan kualitas hidup dan tempat bagi gerakan Smart City, dan tempat bagi masyarakat dan juga ekosistem kota. Di Indonesia, gerakan Smart City sudah mulai diterapkan, diinisiasi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan gerakan menuju
Smart City. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak Siti Indrayani. Baiklah, diskusi ini kita lanjutkan dengan pemaparan mengenai pilar-pilar apa saja yang harus kita miliki untuk membangun Smart City. Baik, saya persilahkan kepada Kak Rizkawati Mobi untuk memaparkannya. Baiklah, terima kasih. Saya akan memaparkan sedikit yang saya ketahui tentang 6 pilar yang harus dipunyai sebuah kota untuk membangun smart city, yaitu ada smart economy, smart governance, smart people, smart living, smart mobility, dan smart environment. Smart economy yaitu meliputi event internasional, pembangunan dan penelitian, serta perkembangan startup. Yang kedua, smart governance yaitu terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses oleh publik tentang data-data pemerintahan. Ketersediaan sarana internet seperti Wi-Fi dan sumber daya manusia di perkotaan. Yang ketiga, smart people, yaitu terkait dengan pada pilar ini, yaitu pendidikan dan integrasi masyarakat. Keempat, smart living, yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, keamanan masyarakat, serta kebahagiaan yang terjamin, dan rasio ketimpangan pendapatan. Yang kelima, smart mobility, yaitu berkaitan tentang transportasi yang digunakan oleh masyarakat, seharusnya menggunakan energi yang ramah lingkungan, penggunaan transportasi umum, dan ketepatan waktu akses transportasi. Yang keenam, terakhir, yaitu smart environment, yaitu pilar ini berkaitan dengan RTH per kapita, carbon footprint, dan pengelolaan sampah yang bijak. Demikian itu yang saya ketahui tentang 6 pilar yang harus kita punya untuk membangun smart city. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Kak Rizkawati Mobi mengenai pilar-pilar yang dibutuhkan untuk membangun smart city ini. Teman-teman, dalam penerapan smart city itu kan pasti kita pasti ada tantangan untuk mencapai smart city itu. Kakak-kakak sekalian, ada yang tahu tidak apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi dalam melaksanakan tercapainya smart city ini? Ada yang tahu? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab tentang tantangan yang dapat menghambat implementasi dari smart city suatu daerah, yaitu salah satu tantangan yang ada adalah pemerintah daerah yang terjebak rutinitas, di mana pemerintah daerah masih belum atau tidak menyisihkan APBD untuk smart city. Selanjutnya, masih banyak anggapan jika smart city ini berkaitan dengan proyek TIK yang seharusnya merupakan proyek perubahan budaya kerja yang membutuhkan anggaran cukup besar. Yang berikutnya, kapasitas sumber daya manusia teknis yang juga masih sangat rendah. Selain itu, infrastruktur yang belum merata juga menjadi tantangan dalam menerapkan smart city. Terakhir, masih banyak pemimpin daerah yang kurang berkomitmen untuk penerapan smart city. Terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai tantangan dari smart city. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Kak Vidya Konio. Sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan dari Kak Vidya tadi, ternyata masih banyak ya tantangan yang kita hadapi untuk membangun smart city itu. Padahal kan kalau ditinjau lebih lanjut,
banyak sekali sebenarnya keuntungan yang bisa kita terima untuk menerapkan smart city ini. Kalau dari teman-teman ada yang tahu apa keuntungan dari smart city itu? Jika ada yang tahu dipersilahkan. Terima kasih, izin jawab moderator. Iya, dipersilahkan Kak Widiawati Sunggungi. Ya, terima kasih. Dari penjelasan singkat mengenai pilar-pilar apa saja yang dibutuhkan untuk membangun smart city ini yang telah dipaparkan oleh Kariska tadi, kalau didengar dari penjelasannya, ternyata masih banyak tantangan yang kita hadapi untuk membangun smart city ini. Ini padahal bila ditinjau lebih lanjut, banyak sekali keuntungan atau kegunaan yang bisa kita terima jika kita menerapkan smart city ini. Contohnya, satu, pemerintah dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan. Ini mengenai rencana jangka panjang yang bisa menjadi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan, apalagi kota-kota yang menjadi tujuan dari urbanisasi. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dengan budaya smart city ini, karena sudah menggunakan sistem teknologi yang digital. Terus yang ketiga, kita bisa membuat sistem ekonomi menjadi lebih efisien. Kita juga bisa menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan dengan menggunakan sumber energi yang terbarukan. Adapun yang bisa kita lihat di Indonesia sendiri, sudah ada satu kota yang berhasil menempati urutan 50 besar jajaran pemerintahan kota pintar dunia berdasarkan hasil studi dan strategi Institut Singapura, yaitu Kota Bandung. Sudah tercatat sebagai kota tercerdas di Indonesia tahun 2021. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih untuk Kak Widiawati Sunggungi atas penjelasannya. Baiklah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, melakukan penerapan smart city di suatu daerah dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan di wilayah perkotaan. Penerapan smart city juga bukan hanya berfokus pada upaya peningkatan teknologi dan informasi saja, melainkan peningkatan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan adanya smart city, pengembangan dan pembangunan di suatu daerah dapat lebih efisien dan efektif untuk masyarakat, pemerintah, bahkan lingkungan sekitar. Dari teman-teman, apa ada referensi kota-kota yang sudah menerapkan atau sementara menerapkan smart city ini? Baik, moderator, saya akan menambahkan salah satunya yaitu Kota Bandung. Smart City di Ibu Kota Jawa Barat ini memanfaatkan HIU untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat oleh warga, Citizen Campaign online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Terima kasih.
Terima kasih Kak Siti untuk contoh kota yang sudah menerapkan Smart ASN. Mungkin dari Kak Widiawati Sunggungi atau teman-teman lain ada yang bisa menerapkan contoh kota yang sudah menerapkan Smart ASN, Smart City. Izin menambahkan moderator. Ya, dipersilakan. Salah satu kota yang sudah menerapkan Smart City itu adalah ibu kota dari Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, di mana mereka bisa memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online. Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card untuk mengatur sistem pemerintahan dan pembayaran. Terima kasih. Terima kasih Kak Windy telah memaparkan referensi kota yang telah menerapkan Smart City. Kalau menurut teman-teman, apakah kira-kira di Provinsi Gorontalo ini bisa menerapkan konsep Smart City ini? Baiklah, saya akan menambahkan, menurut saya di Gorontalo ini sudah menerapkan Smart City, contohnya di Kota Gorontalo, yaitu pemerintah sudah membuat tanda tangan elektronik untuk memudahkan pelayanan publik. Tanda tangan elektronik ini sangat mendukung berbagai program pemerintah, di mana semua dimensi pekerjaan akan tertransformasi pada satu sentuhan. Pemerintah Gorontalo Kota juga sudah memberikan 50 WiFi di kelurahan kota yang tersebar dari 60 titik dan 60 titik juga CCTV. Dan sudah 94% wilayah di Kota Gorontalo ini sudah dapat terjangkau dengan jaringan 4G, bahkan ada yang sudah 5G. Itu saja tambahan dari saya tentang Smart City di Gorontalo. Terima kasih Kak Rizka. Apakah ada contoh penerapan Smart City lain yang ada di Provinsi Gorontalo dari teman-teman? Baiklah, saya akan menambahkan untuk Gorontalo. Dari Gorontalo Utara, Bupati Indra Yassin sudah meluncurkan aplikasi untuk Gorontalo Utara Smart City yang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemerintahan serta program pembangunan, program produk usaha mikro kecil atau UMKM, juga termasuk untuk destinasi wisata dan fitur lainnya. Terima kasih moderator, hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Kak Vidya. Baik teman-teman, ternyata memang Smart City ini memiliki banyak keuntungan ya jika kita mampu menerapkannya. Mungkin itulah tadi diskusi kita mengenai Smart City ini, dengan harapan kita sebagai ASN bisa turut mengambil peran sebagai pelaksana kebijakan bila di kemudian hari pemerintah kita akan menetapkan Smart City tersebut. Oleh sebab itu, kita berperan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menerapkan Smart City ini. Baik, itulah mungkin itu diskusi kita mengenai Smart City. Jadi kita diharapkan semoga kedepannya Provinsi Gorontalo bisa menerapkannya juga. Dan kita bisa sejajar dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Terima kasih waktunya teman-teman untuk diskusi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.